Hai Gan, hai orang baik. Ini adalah YouTube Teacher Satyao dan kali ini saya Teacher Satyao di sebuah tempat, di sebuah ruangan. Ini saya di bagian belakang di rumah tempat saya ya. Kali ini di September 2024. Sebelum tadi ada beberapa gangguan kan, tapi kita tidak fail, kita tidak bikin alasan. Sekarang kita maju, oke? Kali ini kita banyak membahas, atau beberapa lah ya, kita membahas mengenai bahasa Inggris ini ya. Gitu. Yang ini pastinya banyak ditunggu oleh supporter dan follower. Both of them, they want me to tell you to discuss a little. Maybe I talk as much as needed. Kita membahas ya dari hal-hal yang simpel gitu mengenai bahasa Inggris gitu ya. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Anda sudah meluangkan waktu. Begitu berharganya waktu kita kan. Misalnya kita bertemu dengan orang ya di sebuah meeting, sebuah pertemuan apapun itu. Orang itu kan dia meluangkan waktu itu kan dia udah luar biasa ya. Mungkin dia ada kesibukan yang lain. Mungkin dia ada pekerjaan prioritas. Dia mengorbankan sesuatu hal yang lain demi untuk mendengarkan kita, mengurusi kita gitu ya. Baiklah, kita mulai aja our lesson today. Maaf saya ngopi, nggak ngomong lagi ya, karena kita butuh energi. Ya, pembahasan bahasa Inggris ya. Kita mulai bersama Teacher Satyao. Kita mulai hari ini membahas, mungkin yang pertama itu adalah dari segi subjek ya, subjek gitu. Di subjek itu ada hal yang disebut dengan pronoun chart gitu. Pronoun chart. Dan saya maaf ya, saya sedikit berkeringat gitu. Sedikit berkeringat, kita nggak punya AC kan, kita hanya orang biasa, teacher biasa, hanya orang sederhana, tapi kita menebarkan, kita mengedukasi masyarakat ya. Kita ada namanya pronoun chart. Bisa di Google, pronoun chart itu terdiri dari subjek pronoun, objek pronoun, posesif adjektif, posesif pronoun, kemudian baru refleksif pronoun. Nah, semua itu beda-beda. Gitu, I, ada me, ada my, mine, myself. Kita belajar bahasa Inggris itu ternyata grammarnya itu dia berbeda-beda ya, tergantung tujuannya dalam kalimat itu. Misalnya I often talk to you, you help me, this is my choice, this is my plan, this house is mine. Okay, this yellow shirt is mine. I talk to myself. Semua itu berbeda-beda ya. Nah, itu kita langsung lanjut one by one ya, satu persatu dengan berbagai macam pembahasan bahasa Inggris. Ada tense. Oke, kalian Google dulu tense. Saya mau ambil ini dulu, untuk ngelap keringat ya.
Oke kan, makasih kan kalian udah masih tetap setia dengan kita di sini. Kita ini ya, kita sama-sama belajar sebenarnya ya. Kita ini sama-sama belajar, sama-sama untuk berbagi ilmu gitu. Ada tense ya. Kita bahas tense, ada yang present simple, ada yang present simple tense. Iya, untuk orang-orang yang belajar bahasa Inggris itu tense itu wajib. Gak bisa kita. Kalau nggak ada tense berarti bukan belajar mengenai bahasa Inggris. Present simple tense kita percepat ya. Intinya adalah aktivitas atau kalimat tersebut adalah yang standar, adalah mengenai pengulangan, mengenai keteraturan aktivitas sekalipun itu dilakukan 1 tahun sekali, once a year, tetap hitung-hitungannya adalah present simple tense. Ya, kita belajarnya jangan terlalu serius ya. Sebenarnya tense yang paling di antara yang semua ada 7 atau 8 itu dibanding 16 yang total keseluruhan, ya ini nomor 1 lah, wajib. Yang paling awal sekali adalah present simple tense, subject plus verb 1, subject plus do not atau does not plus verb 1. Verb 1-nya ini adalah base verb gitu. Verb 1, base verb, present verb itu sama, base form ya. Hanya untuk orang-orang third person singular dia menggunakan he, she, it. Nah, seperti itu, ditambahi SIS. Ya, kalau yang negatif, kalimat negatif berbeda dengan positif. Kalimat negatif ada not ya. Subject, do not, base verb atau base form. Subject, does not, yaitu does not ini kan he, she, it ya. Baru base verb atau base formnya. Past simple untuk aktivitas yang tadi, yang kemarin, subject plus verb to. Verb to itu past verb ya. Verb 1 itu ada verb to, yang tadi present simple ya, sekarang past simple atau simple past tense, itu sama saja. Yang ketiga apa kita bikin? Future simple, simple future tense, ya sama aja lah ya. Kita enggak meribetkan hal-hal yang seperti itu ya. Subject, will dengan base verb atau base form. Ya kalimatnya cari sendirilah. Kalimatnya di otak-atik sendiri, ditelusuri ya. Gitu. Saya yakin Anda itu orang pinter. Kalau orang pinter kan, orang pinter dia berusaha. Orang pinter itu dia nggak mau diem. Nah, kemudian present progressive tense. Aktivitas atau kalimat itu kita ucapkan karena terjadi di saat sekarang ini, ya pada saat di detik ini. Subject, verb to be, verb 1, verb ing. Verb ing itu adalah setara dengan bentukan gerund, setara dengan bentukan present participle. I am not sleeping, I am talking to you. Nah, itu contohnya.
Ya kita bikin ini 35 menit kali 3 kali ya. Oke. Ini akan kita rencanakan berakhir, kan ini 35 menit nih di video di HP saya nih settingannya 35 menit, masuk dia ke 35 menit yang kedua sampai yang ketiga ya. Ya semoga bermanfaat lah gitu. Nah ini kan, ini ya, kok kabur ya, saya heran kok kabur gitu settingan iniannya. Kita lanjutkan kan. Saya nggak punya tripod, tidak punya fasilitas yang lain-lain. Kita lanjutkan tadi tense ya. Present perfect continuous. Aktivitas yang dari tadi, dari 1 jam yang lalu, an hour ago, 2 hours ago, sampai sekarang masih berlangsung. That baby has been sleeping. Subject have or has, ada been, ada verb ing. Since, nah ini ciri-cirinya pakai since, pakai for. Since 7 AM, for-nya for an hour. Tense yang berikutnya adalah tense present perfect tense. Nah, perfect ini adalah aktivitas yang menyatakan yang berhubungan dengan sekarang. Kalau yang sekarang namanya adalah present perfect, berkaitan dengan sekarang. Kalau yang sekarang namanya present perfect, berkaitan dengan sekarang. Kalau yang di masa lalu past perfect. I'm sorry, I drank some coffee because I need energy, because I do not want to get sleepy. Supaya kita berenergi ya. Kita minum kopi. Sampai di mana tadi? Present perfect. Subject have or has. Have itu untuk orang-orang yang I, we, they, you, has itu untuk orang-orang yang third person singular, he, she, it. Nah itu dengan has. Baru adalah past participle verb. Past participle verb itu adalah kata kerja bentuk ketiga. Past participle verb. Heran kan? Heran ya? Heran? Karena guru Anda nggak pernah ngajarin itu di sekolah. Hahaha. Sekali lagi, karena guru Anda tidak pernah mengajarkan Anda di sekolah mengenai hal tersebut. Hehehe. Bener gak? Saya perlu mengecek kan beberapa detik, perlu mengecek. Anda tahu nggak ini nih di dapur loh, lihat ya. Nah, ini di dapur loh, ada pisau gitu ya. Sedikit berantakan tuh. Ya kita nggak punya tim, nggak punya apapun lah gitu ya. Ada asisten saya satu ada.
Sampai di mana tadi? I have told you the truth. She has just arrived. The announcement has been announced. Recently. I just now have heard something strange. Ya itu tense itu. Itulah adalah tense, bentuk-bentuk waktu ya. Kalau mau pinter harus aktif. Anda you become an active person, an active learner, an active worker. Nah ini nih, kalau mau pinter ini nih. Orang yang keep learning itu belajarnya pakai ini nih ya. Oxford Learner's Pocket Grammar John Eastwood. Nah ini. Nah, buku Mastering English. Ini nih. Ini buku adalah buku penting ya. Kitab penting untuk orang yang belajar bahasa Inggris. Buku ini bagus, beda sama buku-buku zaman sekarang, buku nggak jelas. Ya ini. Apalagi? Mau lagi yang lain? Contoh. Nih. English Grammar in Use. Raymond Murphy. Kita masuk ke materi ya, yang berikutnya ya. Apa yang berikutnya? Past perfect. Past perfect itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh tense yang lain yang bergandengan dengan tense tersebut. Past simple. Contohnya, when I arrive at home, my mother had cooked me some food and drink. My mother had prepared, had made me, had provided me some food and drink. Dia nggak bisa berdiri sendiri ya, karena aneh jadinya. Makanya satu kesatuan. Past progresif. Yang namanya progresif itu sama dengan continuous. Past continuous tense sama dengan past progressive tense. Yang tadi juga past continuous sama dengan past progressive tense. Subjek to be verb to was or were. Was itu I, he, she, it. Sisanya dengan were, you were, we were, they were. I was watching TV last night when it rained. Past continuous itu adalah form yang pattern yang cocok berdampingan dengan past simple. Gitu. Ketika itu diucapkan, bagian past continuousnya, bagian past progresifnya terjadi pertama kali, baru adalah past simple-nya yang kedua ya. When I was sleeping last night, it rained. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian bisa mencerna mengenai apa yang sedang dibicarakan pada saat ini.
karena memang ini adalah minat, ini adalah yang Anda butuhkan, dan everybody needs English actually, in fact. Sekalipun orang nggak butuh itu ya, sekalipun orang tidak butuh itu, tapi dia butuh untuk anaknya. Ya itu tense tadi, ada present simple tense, ada future simple tense, ada past simple tense, ada yang mana lagi? Present continuous tense, past continuous tense, present perfect continuous tense. Sudah ya, apalagi? Yaitu hal-hal yang seperti itu. Ada yang pakai to be, ada kalimat-kalimat yang pakai to be. To be-nya itu ada to be verb 1, to be verb 2. I am, I was, he is, he was, she is, she was, it is, it was, you are, we are, they are, you were, we were, they were. Itu adalah to be ya, adalah to be. Dan to be itu juga itu termasuk ke dalam bagian namanya auxiliary verb. Apa itu? Adalah kata kerja bantu yang membantu untuk adjektif, yang membantu untuk memasukkan prepositional phrase, untuk memasukkan noun, kata benda. Noun itu kata benda, adjektif itu kata sifat, prepositional phrase itu adalah keterangan, tempat, posisi. Yaitu pelajarannya. Segi pertanyaan ya, kita masuk ke question ya. Kalau kita membahas question ya, kita tidak lepas dari yang namanya apa tadi? Kita tidak lepas dari yang namanya kita paham subjek. Subjek itu ada to be. Subjek itu punya setelan do, does, punya setelan did, punya setelan have, has, had. Nah, kata-kata seperti am, is, are, was, were, do, does, did, have, has, had, itu namanya adalah auxiliary verb. Untuk apa Om Satyau auxiliary verb itu? Untuk apa? Untuk setelan, untuk menunjang kata kerja utama, main verb, untuk menunjang tersebut. Dominannya ada di kalimat negatif dan interrogatif. Saya minum teh dulu ya. Karena membahas ini kan ya, karena kita membahas materi ini, kita butuh energi ya. Kita kehilangan energi, banyak energi kan, berkeringat nih ya. Kalian sudah saya perhatikan tadi ya, yang di sebelah kanan ini gitu ya, keadaannya. Sebelah kiri saya tuh tampilan
Ini dapur ya, saya tuh di dapur loh ini pintu belakang nih. Yang tadi itu namanya auxiliary verb. Iya, mesti dilatih. Bahwa Anda mesti melatih setelan tersebut. I am, I do, I have, he is, he has, he had, he does, they are, they were, they do, they have. Kita masuk ke question. Nah, pertanyaan ini sebenarnya nggak terlalu susah ya. Tidak terlalu susah bagi orang-orang yang cepat nangkep. Ada question yang yes no. Ada question yang informatif. Saya kepengen men-skip sebenarnya ke bagian question ini. Ya question itu tergantung dulu kita nanyanya pertanyaan ya tidak atau pertanyaan informatif. Gitu. Pembahasannya seperti itu. Ya balik-balik kita bicara masalah to be ya. To be yang tadi itu am is are, was were, do does, have has, ini sebagai auxiliary verb. Anehnya dia tidak ada arti. Ya. Kata-kata seperti itu tidak ada arti, tetapi ketika kita berbicara sebagai fungsi, karena kan dia melekatkan dengan adjektif, dengan noun, prepositional phrase, ya, dengan main verb, terutama di kalimat negatif dengan kalimat interrogative question, dia seketika dia menjadi ada artinya. Kalau di kalimat negatif artinya menjadi tidak. Positif itu juga bisa. Kalau di positif dia memperkuat bahwa ya apa yang terjadi dalam main verb tersebut benar-benar yes. Kalau di pertanyaan dia menjadi yang gitu, yang apa yang, what do you know, what do you want, apa yang kamu inginkan. Kamu ingin cepat pinter kan? Kamu ingin belajar cuman 3 menit langsung master gitu. Kamu ingin belajar cuman modal mau keluar sedikit tapi mau pinter seperti profesor. Ayo, bisa nggak? Bisa nggak? Ya tentunya kita harus keluar modal bro. Makanya saya waktu kemarin ngelihat ada pemilihan kepala daerah, dia nulis di situ, maaf ini ya, yang saya kritik itu programnya gitu. Dia mau apa-apa itu gratis, itu sekolah gratis, nulis programnya, internet gratis,
berobat gratis. Karena kita secara logika aja, kita kan masing-masing bekerja kan, kita kan dibayar kan. Memang ada hal-hal yang gratis itu, ada. Cuma itu adalah sesuatu yang us dumb us down, membodohi kita, membodohi rakyat. Nothing is free. Nothing is free in this life. Masuk ke materi ya. Question tadi. What do you? What does he? What does she? Pertanyaannya yes no. Yes no nya yang mana dulu? Yang ada main verb atau yang pakai to be? Are you? Are you a man? Are you a driver? Are you a teacher? Gitu. Are you healthy? Are you strong? Are you good? Are you honest? Are you an honest person? Do you want? Do you want to listen to me? Does he help you? Does she invite you? Did they invite us? Ya, kata-kata seperti itu kita harus mencernanya yang mana yang informatif. Informatif yang diawali dengan what, yang diawali dengan when. When itu kapan, diawali dengan where. Where itu di mana. Ya, itu informatif. Ulang sekali lagi ya, ada what, apakah, where, di mana, ada when, kapan, when kapan, where, di mana, who, siapa, how, bagaimana, whose, kepunyaan siapa. Nah gitu ya. Whom, ada juga whom sebagai objek. Which itu menunjukkan bagian yang mana yang lebih spesifik. Ya itu namanya informatif. Informatif tadi WH-nya itu plus 1H, 1H itu ditambahi dengan do or does ketika dia bentuk present. Ada juga memakai setelan have, has, past participle kalau dia setelannya adalah perfect tense. Gitu. Ya bedanya itu aja. Kalau dia yes no, dia di depannya am is are, dia di depannya was were, dia di depannya do does, dia did, dia di depannya have has, dia di depannya had. Nah, itu bedanya. Ya nggak terlalu susah ya. Kalau kita mencari bagian per bagian itu sama seperti kayak kita merangkai ini apa, mobil mainan gitu atau robot-robotan gitu. Kita selidiki, kita amati, oh ini bagian roda, ini bagian belakang, bagian rangka belakang mobil tersebut, mobil mainan itu ya. Ini pesawat, misalnya pesawat, bagian-bagian pesawat, oh ini sayapnya. Atau robot, kalau robot itu oh ini nanti bagian tangannya, ini sambungan kakinya, ini badannya. Kalau kepala ini ya namanya kepala pasti di atas. Tapi kita yang menariknya itu adalah
adalah ada juga orang-orang yang bisa otodidak. Kalau zaman sekarang saya pastikan bisa. Kalau zaman dulu dia membeli buku dan setidaknya dia mendengarkan satu guru ya. Ini kalau zaman dulu nih. Kita putar balik di zaman 20 tahun, 30 tahun ke belakang. Artinya tahun 1990-an ya. Itu tahun 2000-an. Itu masih ini otodidak. Setidaknya dia mendengarkan satu guru. At least they study from one teacher, itu at least. Dan dia beli buku, dia meluangkan waktu